kita akan dihadapkan dengan situasi yang akan membawa kita berhadapan dengan ancaman demi ancaman yang tidak lain tujuannya adalah untuk membuat kita ketakutan. Dan itu yang sudah dilewatkan oleh kita selama tahun 2020 awal sampai 2022 akhir. Bahkan sekarang sudah mulai lagi akan ditakut-takutin. Tujuan dari mereka apa? Tujuan dari mereka adalah untuk menggugurkan iman kita kepada Dia. Mari kita tanya kepada diri kita, apakah kita menjadi bagian daripada yang akan gugur iman, atau kita adalah orang-orang yang akan mempertahankan? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Masa kesukaran. Kita berada di fase akhir dari akhir zaman, di mana kita sedang digoncang. Tapi percayalah, Tuhan akan selalu memegang kita dengan tangan kanannya. Dengan catatan, lepaskan rasa ketakutan itu. Hadapi rasa ketakutan itu. Dan beranilah berbeda dari dunia ini. Karena Tuhan tidak menginginkan kita serupa dengan dunia ini. Namun sistem yang ada sejak kita kecil sampai hari ini memaksa kita untuk serupa dengan dunia ini. Yaitu seragam dengan konsep yang sesat. Tanpa kita merasa bahwa kita sesat. Tetapi seringkali kita berada di jalan yang sesat, tapi kita tidak mau mengakui kalau kita sesat. Firman Tuhan dalam Ulangan 20 ayat 3-5. Boleh bantu saya, ada yang bacakan? Jangan ada ilah lain. Bisa ada salah satu yang bisa membacakan? Ada? Atau nggak ada? Ada mic nggak? Saya ingin mengajak kita untuk memahami firman ini. Karena itu yang Tuhan taruh dalam hati saya tadi. Saya bingung apa yang harus saya sampaikan. Kalau ada mic lagi, silakan dibaca. Keluaran 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Terima kasih. Siap. Ya. Saya ingin kita memahami firman Tuhan ini tidak letterlek, karena ini firman adalah roh kebenaran. Pahami dalam makna roh. Jangan berpikir patung dalam bentuk selalu patung. Tetapi pahami dalam makna roh. Saya ulangi. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Jangan kita menempatkan sesuatu melebihi Dia. Atau jangan kita mengandalkan sesuatu sebagai pengganti kekuatan Dia. Kenapa saya bawa ke situ? Karena selama 3 tahun belakangan ini kita digiring untuk mengandalkan sesuatu untuk menggantikan kekuatan Dia. Dan itu masih saya lihat sampai detik ini. Jangan korbankan iman untuk sesuatu yang sia-sia. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada. Apapun itu dalam bentuk apapun. Entah mobil kita, entah harta kita, entah rumah kita, entah apapun juga di sekitar kita yang kita anggap bisa menyelamatkan jiwa kita. 3 tahun belakangan ini kita ditantang, dihadapkan dengan ancaman kehilangan jiwa kita. Lalu kita jatuh karena kita tidak memahami, karena anjuran-anjuran dari mereka yang mempunyai otoritas dan menggunakan otoritas itu untuk menggoncang iman kita. Lalu kita banyak jatuh karena kita pikir bahwa kalau mereka yang berbicara itu adalah dari Tuhan. Padahal mereka dipakai oleh kekuatan yang bukan dari Tuhan untuk menggugurkan iman anak-anak Tuhan.
Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Sekarang masuk gereja, masuk gedung gereja. Ada ketentuan-ketentuan di mana kita harus menyembah. Menyembah besi-besi. Tes-tes. Kita tidak sadar. Karena itu persyaratan kita untuk masuk menyembah. Harus ada seperti itu. Dulu kita tidak bawa Alkitab, tidak dimarahin. Sekarang tidak bawa sesuatu itu. Tidak mengikuti itu. Kenapa? Karena kita sudah terkena dengan ilmu sihirnya. Kita kena dengan persyaratan itu. Kenapa? Karena kita mementingkan urusan dunia. Itu yang kita tidak sadari. Padahal firman Tuhan berkata, jangan kamu menyembah kepada dua Tuhan. Kita harus memilih. Kita memilih menyembah Tuhan atau menyembah yang bukan Tuhan. Itulah hikmat. Hikmat itu cuma satu. Pilih takut akan Tuhan. Nggak sulit kok. Cuma persoalannya keputusan kita harus disertai dengan keberanian untuk meninggalkan zona nyaman. Dan kebanyakan orang-orang kota itu paling takut meninggalkan zona nyaman. Dan zona nyaman itu adalah apa? Feeling guilt-nya devil. Kita duduk di ruangan ber-AC ini. Ini feeling guilt buat kita sebenarnya. Kita tidak mau meninggalkan. Padahal di tempat-tempat yang nyaman ini, kita nanti akan dikerjain. Kita akan dibuat sukar hidup kita. Karena kita sendiri yang ingin mempertahankan kesukaran itu. Bahkan kita minta, kalau perlu kita bayar untuk tetap berada di situ. Ini yang saya mau sampaikan. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Sedikit pun dia tidak mau hati kita 99% saja. 1% dia tidak mau. Dia maunya dengan sepenuh hati. Tetapi karena ketakutan menguasai diri kita, maka hilang semua itu. Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan apa? Imannya teguh. Kasihnya sempurna. Ketertiban sepenuhnya dia percaya kepada dia. Kita percaya kepada dia. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu dia berkuasa. Mari kita jangan cuma ucapkan dalam kata-kata amin di mulut kita. Karena ketika kita bicara amin, berarti siap untuk melayani dia berapapun harganya. Jangan dijadikan rata seperti saya di militer atau di kepolisian. Begitu dipanggil cuma bilang siap. Siap tidak mengerti. Siap belum makan. Siap. Tanpa sadar kita menjadi latah bilang amin. Tapi begitu berhadapan dengan masa kritis, hilang aminnya. Ya. Sadar atau tidak sadar? Begitu banyak jiwa-jiwa pergi. Bukan karena keputusan iman. Tetapi karena ketakutan. Iblis, dialah yang memberikan kita roh ketakutan. Bukan Allah Bapa. Dia, dan itu sedang dimainkan di dunia ini. Yang kita kenal dengan propaganda, ketakutan, atau fear engineering. Bagi mereka, karena apa? Kenapa kita takut? Karena dosa. Dosalah yang pertama kali dilakukan oleh Hawa. Dan ketika tahu dia melanggar, ketakutan muncul pertama kali di situ. Karena dosa. Makanya mulai saat ini, mari mulai kita berani melawan ketakutan. Siapkan diri untuk meninggalkan kenyamanan. Dan jangan lagi takut dengan ancaman raja atau penguasa apapun juga. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Selama ini kita ditakut-takutin dengan beberapa ayat di Alkitab. Bla bla bla, tunduklah kepada raja. Padahal raja itu bukan raja surga. Yang dimaksud adalah tunduk kepada raja adalah raja surgawi yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Dunia tidak akan pernah memberikan hidup yang kekal. Kita hidup dan bernafas dari sistem surga. Bukan dari sistem dunia. Jadi nggak perlu takut. Sistem surga, itulah yang memberikan saya nafas. Amin. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan apa? Kita diciptakan dari debu dan tanah. Betul? Lalu kenapa kita takut dengan debu dan tanah? Jangan takut dengan debu dan tanah. Dia tidak akan membuat kita mati.
Jadi jangan takut kepada mereka yang akan mainkan media untuk menakut-nakut kita. Seperti iblis menggunakan ular sebagai media untuk memanipulasi mindset dari Hawa. Dan kamu percaya jangan sama ya penguasa alam semesta ini, tetapi percayalah kepada kami. Dan itulah konsep sains. Mereka menggunakan konsep sains untuk membatasi kuasa Tuhan. Percaya ini. Dan konsep mereka selalu menggunakan angka-angka. Angka-angka yang dimanipulasi. Seperti selama ini. Saya sangat mengerti dan tahu permainan angka itu. Dan angka-angka itu yang membuat Bapak Ibu menjadi ketakutan. Tempat ini disewa dengan angka, betul Pak? Kalau tidak ada angka, kita nggak bisa kumpul di sini. Itu yang mereka mau. Kita dibuat tergantung dengan angka. Kita hanya takut dengan angka 0 sampai 9. Hanya dengan melihat simbol, gambar, atau tanda angka itu. Kita menjadi begitu ketakutan. Dan yang kita kumpulkan selama ini adalah angka-angka itu. Ibu-ibu sering datang ke bank hanya untuk ngeprint dan lihat angkanya. Betul? Sadar nggak? Bahwa angka ini memanipulasi iman kita. Makanya mereka membuat apa? Tabungan itu apa? Saving. Bahwa kalau kita sudah saving, maka kita aman. Tidak. Semakin kita ketakutan. Kita nggak sadar. Kenapa manusia jadi cintakan uang? Karena dari sekolah kita dididik untuk kejar. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berkompetisi. Tetapi sistem dunia mengaduin kita supaya kita menjadi seperti serigala. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Kita adalah homo imago Dei. Kita harus mengimajinasikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menjadi image of God, gambar Allah. Tetapi iblis ingin merusak dengan membangun konsep homo homini lupus supaya kita diadu satu dengan yang lain. Tidak ada kasih. Bahkan banyak gereja-gereja yang mempunyai lambang salib. Itu mengadu anak-anak Tuhan. Akibatnya apa? Terjadilah konflik. Terjadilah luka. Yang satu boleh sombong, yang satu harus siap untuk direndahkan. Yang satu minder, yang satu menjadi kurang ajar. Itulah konsepnya iblis. Apa yang kita lalui selama ini, termasuk sistem sekolah kita, SD 6 tahun, itu dari mereka. Itulah sistem antikris. Sadar atau tidak sadar. Dan sekarang mereka akan menyatakan diri. Dalam angka 6 juga. Mari kita baca lagi satu lagi di Daniel. Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Ya. Ayat 16 sampai 18. Saya mengencourage Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, supaya kita meniru Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sampai yang paling menyakitkan pun mereka tetap mempertahankan imannya sampai garis akhir. Silakan. Daniel 3 ayat 16 dan 17. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja." Amin. Betapa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan imannya sampai ke garis akhir. Dan tetap percaya bahwa ketika mereka memilih takut akan Tuhan, takut akan firman-Nya, karena firman-Nya adalah hidup, maka dia percaya penuh bahwa Tuhanlah yang akan membelanya dan tidak mencari pembelaan manusia. Tetapi dunia seringkali mengajak kita untuk berkelompok seperti ini. Sehingga kalau kita sendiri kita ketakutan. Padahal tanggung jawab kita kepada Tuhan itu adalah pribadi, berpribadi. Jadi jangan takut memilih berlawan arus dari dunia. Karena Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Beranilah berbeda demi mempertahankan kebenaran. Dan teruslah berjuang. Sampai ke garis akhir, berapapun harga yang harus kita bayar.
Kiranya Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi 2024 ini, siapkan diri. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan mereka sudah membuat dalam undang-undang yang akan membuat kita kehilangan free will atau hak dasar kita sebagai manusia. Tanpa bisa kita tolak. Siap-siap. Ya, saya harus bukakan ini. Supaya pada saat kejadian, Bapak Ibu akan tahu bahwa anak-anak Tuhan akan tahu setiap langkah yang akan dikerjakan iblis. Apa yang disampaikan firman Tuhan dalam Wahyu, sebenarnya kita harus paham bahwa itu adalah bocoran dari Tuhan tentang apa yang akan dilakukan oleh si ular tua. Dia revenge untuk mempermalukan, mengecewakan Tuhan. Supaya kita mengecewakan Tuhan. Sehingga kita tidak berkenan. Yang terjadi, yang membuat 3 tahun belakangan ini kita bingungan dan sebagainya, adalah penggenapan dari Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Boleh dicatat di situ. Kita digiring menuju ke sistem digital. Sehingga setelah 3 tahun itu, percepatan demi percepatan, itu mereka lakukan. Dan kita tidak sadar. Banyak di antara kita tidak sadar dan tetap akan mengikuti sistem itu. Demi apa? Perut. Waspada. Saya tidak menakut-nakuti. Saya harus menyampaikan ini. Kalau banyak yang menentang, nggak ada masalah buat saya. Karena seperti zaman Nuh akan terjadi lagi. Di mana ketika kita menyampaikan kebenaran, banyak orang yang akan melecehkan. Banyak orang yang menentang, bahkan mencibirkan bibir bahwa orang itu orang gila. Tapi ketahuilah, pada waktunya datang, semua akan menangis. Karena penyesalan selalu datangnya di belakang. Kenapa demikian? Karena sistem edukasi yang kita lewatkan selalu mengajarkan kepada kita untuk tanya dulu datanya mana, buktinya mana, jurnalnya mana, tanpa disadari. Padahal itu adalah konsepnya iblis untuk membuat apa? Kita tidak pernah berani menyatakan kebenaran apa yang akan terjadi di depan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, dia bisa melihat tanpa menggunakan mata. Amin. Banyak di antara kita tidak merasa beriman kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Tapi sebenarnya banyak di antara kita tidak mengenal Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ketakutan itu wujud daripada kita tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kekuatan apa yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. You are the church. Kita adalah bait Allah. Amin. Sehingga kalau kita bait Allah dan kita tahu kekuatan itu, baru kita bisa mengklaim, saya mengenal dia. Kalau enggak, kita menipui diri sendiri. Buktinya apa? Masih banyak yang ketakutan. Saya sampaikan aja. Boleh saya bicara apa adanya, Pak? Masker itu bentuk daripada ketakutan. Itu adalah manipulasi iblis lewat ilmuwan-ilmuwan sesat yang ingin merentapkan iman. Saya minta maaf. Dan saya siap di-challenge oleh ilmuwan manapun juga untuk membuktikan itu. Kita menjadi manusia munafik karena kita hidup dengan formalitas. Sekolah kita adalah sekolah formalitas. Sekolah kita formalitas. Kita hanya mendapat cari ijazah. Tapi isi kita kosong. Untuk melamar apa kerjaan. Karena konsepnya kalau mau makan harus punya uang. Kalau punya uang harus kerja. Kalau kerja harus punya ijazah. Untuk dapat ijazah harus lewat sekolah. Padahal ijazah tidak menunjukkan bahwa kita punya akal budi dan berkenalan akan firman Tuhan. Karena sekolah sengaja, sains itu adalah sistem control intellectual engineering. Kita punya intelektual, kita punya kecerdasan ilahi, dimanipulasi untuk mengontrol iman kita. Iman kita hanya berdasarkan angka. Matematika surga itu berbeda dengan matematika dunia. Matematika dunia 2 tambah 2 4. Matematika Tuhan 5 tambah 2 infinity, tak terhingga. Amin. Tetapi kita berhitung dengan matematika dunia. Sehingga ilmuwan mengatakan begini, percaya kepada ini, jangan kepada Tuhanmu. Dia nggak ngomong jangan percaya sama Tuhan, tapi dia memaksa kita percaya kepada benda-benda fana. Ini yang saya maksud dengan ulangan Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 tadi. Jangan ada ilah lain padamu. Jangan ada Allah lain padamu. Ya.
Makanya mereka punya lambang-lambang ular. Tanya kepada mereka, lambang itu ular apa? Pasti dibohongin. Gak akan namanya maling, gak akan namanya penipu. Itu menyampaikan kebenaran. Makanya di mana-mana yang dijual adalah apa? Ketakutan demi ketakutan. Asuransi adalah jualan ketakutan. Marketing juga menjual kebohongan. Begitu diminta tanggung jawab, kabur. Ya, siapa yang di sini menjadi marketing? Dan itu ilmunya mereka, saya nggak menyalahkan. Cuman ternyata, saya tanya nggak, kenapa marketing? Ada marketing. Ya, tanpa sadar kita dibikin sibuk untuk cari uang, angka. Padahal ada busy itu adalah being under Satan yoke. Kita tidak sadar, kenapa? Karena iblis mau apa? Kau dapatkan dunia ini. Tapi jangan pernah punya waktu untuk Tuhan. Coba kita cek. Selama kita sekolah, berapa jam kita sekolah? 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. 7 hari itu 164 jam. Berapa jam waktu kita untuk Tuhan selama kita sekolah? Selama kita sekolah, selama kita jalani hidup kita 1 minggu, kerjanya ditakut-takutin, takut terlambat bangun, nggak kerjain PR, takut ujian ke nomor ini, kita takut. Dan itu adalah cara iblis mengemplasi roh ketakutan. Sadar atau tidak? Takut tidak digaji, takut ini, takut itu. Padahal Tuhan sudah memberkati bumi ini agar kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di surga. Tapi yang mirisnya, kita seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Ikut aja kemana. Oh, ini adalah suatu keniscayaan. Seolah-olah tidak bisa dirubah. Itu teorinya mereka. Oh, kita ini ada generasi Z, generasi Alpha, generasi ini. Mereka yang bikin. Mereka yang bikin, jangan diikutin. Ya. Sekolah-sekolah dari jam pagi sampai siang hanya untuk menggiring mindset anak-anak Bapak Ibu supaya mengikuti pola pikir mereka. Hasilnya apa? Celaka. Tidak mengenal Tuhan. Kenapa ini saya harus sampaikan? Saya khawatir kita tidak ketemu lagi. Karena orang seperti saya akan dikejar-kejar. Persiapkan diri. Jangan merasa nyaman di kota. Karena kota ini akan dijadikan smart city. Tempat di mana kita akan diawasi. Dan kita akan dinilai seperti barang. Sudah keluar undang-undang sekarang. Di mana nanti kita akan dipaksa dipasang. Yaitu undang-undang kesehatan, Omnibus Law. Persiapkan diri. Bagi yang menolak, akan digeret ke penjara. Dan penjaranya berbeda dengan yang dulu. Mungkin kan konsentrasi. Atau mungkin rumah sakit adalah penjara kita. Karena kita dianggap orang yang membawa carrier virus. Jadi ini adalah pintu masuk atau alasan buat mereka. Untuk memasang chip. Dengan alasan chip ini untuk melihat mana yang sudah yang ada virus atau mana yang sudah divaksin atau belum. Ya. Kalau kita sudah tahu seperti itu, persiapkan diri. Ini nggak main-main. Iman kaleng-kaleng tumbang. Iman kaleng-kaleng tumbang. Karena masuk kerajaan surga bagaikan kepala, memasukkan kepala unta ke dalam. Berarti sama sekali tidak mungkin kalau bukan Tuhan sendiri yang membawa kita masuk. Amen. Jadi kalau kita setengah-setengah melekatnya, setengah-setengah cinta, setengah 3/4, sudah. Mendingan kita jahat, jadi orang jahat sekalian. Karena kita nggak akan dapat apa-apa. Bumi, di dunia nggak dapat apa-apa. Pada akhirnya kita juga nggak dapat apa-apa. Itulah titik balik kenapa saya berpikir, kalau saya tidak mengambil sikap. Karena ini adalah masa di mana Matius 10 katakan apa? Aku datang, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai. Tapi aku datang untuk membawa pedang untuk memisahkan. Jadi selama ini kita coba bertoleransi. Gak salah bertoleransi, tapi jangan bertoleransi dengan ketidakbenaran. Jangan cuma yang penting ya urusan mereka deh. Enggak, sampaikan kebenaran. Berapa benarnya? Jangan ya udah deh, biar deh. Tapi saat ini, sejak 2020, banyak di antara kita
yang sudah menjadi down mental dan sikap apatis karena ketakutan. Setelah apatis, dia mulai akan merasa guilty. Lalu dia akan merasa malu dan akhirnya dia akan bunuh diri. Makanya sekarang banyak yang bunuh diri. Bahkan ada di Jakarta seorang ayah dalam hari yang sama mematikan keempat anaknya. Ada kata dan bahkan saya tidak melihat kemudian dari banyak orang. Dia sudah mati. Saya nggak tahu ada apa. Tapi satu yang pasti, iblis sedang bekerja luar biasa untuk membawa kita-kita yang tidak anak-anak atau manusia-manusia yang tidak sungguh-sungguh melekat kepadanya. Kalau soal mati, itu biasa. Karena kita adalah makhluk spiritual. Kita berada di dalam tubuh fana. Hanya untuk mengisinya. Jadi jangan terlalu peduli dengan ini. Mau 1000 peluru, mau apapun juga jangan peduli. Yang penting worship of God. Karena yang Tuhan inginkan adalah jiwa kita. Jangan sampai kembali. Jangan sampai tidak kembali. Tetapi iblis juga yang dia mau curi adalah jiwa. Makanya kenapa di akhir zaman ini isu kesehatan demi kesehatan, betul? Yang selalu diramaikan di media. Kenapa? Karena dia ingin mengintervensi tubuh manusia, bukan tubuhnya, tetapi jiwanya. Makanya dia perlukan tubuhnya untuk dia rusak gambar Allah yang ada di DNA, deoksiribonukleat acid. Kodenya adalah angka 10 565. Yod He Vahe. Yahweh, amin. Itu yang merusak. Ini adalah penggenapan dari Wahyu 18 ayat 23. Tidak ada lagi cahaya di dalam dirimu. Dan hilangnya anugerah keselamatan. Karena apa? Tidak ada lagi suara mempelai wanita. Akibat dari apa? Akibat dari pedagang besar dunia. Yaitu pemilik Makea. Yang adalah pemuka-pemuka besar di dunia. Yang adalah elit global. Dan seluruh dunia disesatkan. Tolong dicatat, nanti dibaca. Ini yang terjadi kemarin. Yang sekarang lagi diramaikan dari tahun 2020. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka sudah berada di dalam program terakhir, yaitu control population. Sudah berada kita di ini. Makanya mereka percepat. Lihat. Bukan digital mana? Ini digital. Sertifikat digital, KTP digital. Kenapa dia menggunakan digit? Digit itu adalah bilangan. Jadi digitalisasi adalah sistem bilangan. Bilangannya adalah QR code. Kita akan dijebak dengan itu. Karena kita pengen makan, makanya kita ikut terus. Hanya urusan perut. Jangan korbankan mahkota kehidupan hanya urusan yang remeh-temeh. Pertahankan iman kita sampai ke garis akhir. Siapkan karena tahun 2025 digitalisasi mereka akan berlaku di segala aspek kehidupan. Dan tahun 2030 mereka menginginkan kita masuk ke dalam satu pemerintahan dunia, satu isi dunia, dan satu religion. Siapkan diri kita. Saya tidak menakut-nakuti. Saya ingin membangkitkan, saya ingin menebarkan virus keberanian kepada Bapak Ibu. Selama ini media dipakai dan dibayar untuk menebarkan virus ketakutan, maka dalam nama Yesus, saya klaim janji Tuhan, kita tebarkan roh keberanian untuk menyelamatkan seluruh jiwa, terutama Indonesia, karena Indonesia akan menjadi mercusuar dunia yang memulihkan keadaan dunia ini. Jangan takut. Saya sendiri juga, dan saya tidak takut. Saya dibenci, tidak masalah. Bukan saya mau curhat, bukan. Supaya terempartasi kepada bapak-bapak. Kenapa? Buat apa saya memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa saya binasa? Begitu banyak kawan-kawan saya yang sudah dipanggil Tuhan. Kemana mereka? Mulai imajinasikan itu.
Iman itu nggak usah banyak diomongin. Iman itu adalah bagaimana kita mengimajinasikan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Image of God. Iman itu karena imajinasi. Apa yang pastor lakukan itu, beliau berimajinasi kita masuk ke alam roh. Makanya Yesus selalu memberikan perumpamaan untuk mengajak kita masuk ke alam supernatural. Jadi yang menjadi creator itu adalah imajinasi kita. Dan kuasa kita ada di kenapa saya bisa berdiri tegak sekarang? Karena nafas yang saya pakai adalah nafasnya Allah. Oh God. Nafas yang Bapak Ibu pakai adalah nafasnya Allah. Bukan nafas siapa-siapa. Sehingga suara saya bisa didengar dari angin yang keluar dari mulut dan suara dan mendetarkan dunia ini. Itu karena makanya dalam firman Tuhan selalu Yesus berkata. Tidak ngapa-ngapain tuh, Yesus berkata. Dari perkataan ini ada kuasa. Perkataan kita berasal dari nafas, nefesi. Ayub mengatakan begini, aku menerima nafas dari Yang Maha Kuasa dan aku akan mengembalikannya kepada Yang Maha Tinggi. Artinya apa? Ini nafasnya Allah. Nafas ini jangan main-main. Jangan tutup-tutup dengan apapun juga. Ini simbol kita menolak kuasa Tuhan dalam diri kita. Saya sekalipun tidak pernah mengizinkan diri saya untuk itu. Dan termasuk jangan mau dicolok-colok. Karena itu merusak antena spiritual kita kepada Yang Maha Kuasa. Dia merusak gland pineal. Dia merusak hormon melatonin sehingga sulit menjadi tidur. Dia merusak hormon kebahagiaan kita di sini. Saya kasih tahu, ini manipulasi. Ya. Saya beranikan menyampaikan ini. Kenapa? Karena ini untuk keselamatan jiwa keluarga kita. Saya pertaruhkan apapun juga. Karena apa? Iman, kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar apa? Kasih yang terbesar apa? Kasih yang terbesar apa? Apa? Ketika seorang siap nggak di antara kita untuk memberikan nyawa buat sahabat kita? Itu baru amin. Amin. Jadi jangan kita hanya bergaya, hanya gaya di sini. Tapi begitu keluar tumbang. Saya sedih melihat selama perjalanan waktu yang ini. Hilangnya KKR penyembuhan. Saya nggak tahu kenapa. Ternyata apa? Takut dicabut izinnya. Coba, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Ke depan, jangan pernah takut untuk ibadah. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, memperbanyak ibadah. Jangan menjauhi tempat perkumpulan peribadatan. Kalau kita takut mati, banyak ibadah. Bukan menjauhi ibadah. Logikanya kan begitu. Terus yang nutup-nutup di sini, itu mengajarkan kita menjadi manusia munafik. Maaf saya katakan ini. Buktinya apa? Kalau ciuman dia buka. Jadi teorinya patah. Patah tidak? Patah. Kita munafik. Kecuali kalau giginya ompong, nggak apa-apa. Kita lahir ke dunia tidak pakai apa-apa. Dan percaya penuh sama Tuhan bahwa Tuhan sudah siapkan survival atau kekuatan tubuh kita. Dan tidak ada tandingannya oleh teknologi atau ilmu apapun juga. Ini iman. Tapi kalau kita bisa, ini Tuhan tapi ini enggak. Tuhan nggak mau percaya gue. Tuhan bilang gini, kamu mencobai aku. Kamu coba-coba sama aku. Apa yang hadirkan kamu di dunia? Kok kamu nggak percaya sama saya? Kamu percaya sama mereka itu yang dapat duit untuk ngomongin menakut-nakutin kamu. Makanya Tuhan sampaikan kepada saya, jangan takut kepada mereka yang berdosa. Takut kepada aku yang dapat mencabut, yang dapat mematikan tubuh dan jiwamu dan menyeretmu ke dalam lautan api. Itu pegangan saya. Dan kunci kita menghadapi ketakutan mulai dari senyum. Persoalan dibuat oleh dunia membuat kita selalu merasa tanpa sadar muka kita akan dan kunci kesehatan diawali dengan senyum. Karena pada saat kita senyum, hormon endorfin mulai keluar lewat pipi kita. Kemudian terus pertahankan itu.
Saat yang sama kita mulai stres kita akan turun. Dan pada saat yang sama kita tidak bisa marah. Mulai dengan senyum. Apapun masalah, senyum. Saya buka rahasia. Ketika kita senyum, kesakitan hilang. Ketika berkurang, ketika kita makin contoh seorang ibu yang melahirkan, dia tidak takut kehilangan nyawanya. Karena apa? Hormon serotoninnya keluar. Yes. Dia berani. Dan ini adalah kekuatan spiritual sebenarnya yang Tuhan sudah berikan ke dalam diri kita. Dan di dalam diri kita itu sudah ada obat yang Tuhan berikan. Apa itu obatnya? Ada hormon yang menguatkan kita. Ada enzim-enzim yang menguatkan kita. Ada imun yang menguatkan kita. Jadi nggak usah beli. Yang akhirnya kita harus mencari angka-angka. Dan tanahkan daun-daun yang ada di sekitar kita. Hanya tentang tubuh. Selesai. Saya bisa buktikan itu dan saya praktekkan. Panas, tinggi daun. Cari daun yang tidak dipupuk dengan kimia. Tempelkan di sini. Pegang di air. Kompres di sini. Nanti suatu saat saya ajarin. Nggak usah belanja kemana-mana lagi. Percaya, itu sudah disediakan Tuhan. Dan ingat, rajin-rajin berjemur setiap pagi. Setiap jam 10, itu jam terbaik untuk mendapatkan kekuatan. Cukup 10 menit. Untuk apa? Untuk mengaktifasi signal-signal spiritual di dalam diri kita. Amin. Sadari itu. Jangan suka cat-cat rambut. Karena itu merusak signal-signal spiritual. Saya kasih tahu. Usah pakai sandok. Maaf, saya harus sampaikan nih, Pak. Karena kita percuma kita keluar uang, pinter dia. Tapi itu merusak, membuat kita tidak peka kepada Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita. Kalau kita mau kuat, pertahankan 9 buah roh. Yes. Maka itulah bait Allah. Amin. Amin. Itulah bait Roh Kudus. Nanti buah rohnya rusak. Bait Allahnya rusak. Karena ketakutan berarti tidak ada kasih. Amin. Gampang kan? Cinta akan uang juga rusak bait Allahnya. Makanya pada ketakutan. Jadi mulai saat ini, mari jangan pernah takut dengan siapapun juga. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah memberi contoh. Dia tidak takut kepada raja. Raja itu apa? Penguasa dunia sekalipun juga. Tetapi takutlah kepada dia. Ya, di atas segala raja. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan.
Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.